Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Bina Iman Klasi Solo. Dan saat ini saudara-saudara kembali sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mewarnai hari ini, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh satu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini dan kami mau memulainya dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa mewarnai, senantiasa ada, senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan inilah yang terus menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Amin. Salah satu makanan yang saya suka adalah mie, saudara-saudara. Makanya kalau saya makan sehari-hari, saya bisa nggak makan nasi, tapi saya makan mie. Itu bisa, saudara-saudara. Nah, suatu hari ada teman saya tanya, Hendrik, mie mana yang paling enak di kota Solo? Nah, disitulah saudara-saudara saya bingung menjawab. Waduh, semua mie itu enak karena saya suka mie ya, saudara-saudara ya. Nah, dia tanya, ya udah, mie yang paling enak menurutmu mana? Ya, saya tidak bisa jawab. Karena apa? Ya saya cuma suka mie dan saya kalau makan itu pokoknya lap gitu ya. Langsung saya makan, saya lahap. Nah sejak itulah teman saya ngomong, makanya kalau makan itu betul-betul dinikmati. Kalau makan itu betul-betul dirasakan. Jangan cuma langsung telan. Tapi apa? Dikecap dulu, dirasakan sensasinya seperti apa. Sehingga kita tahu mie ini sama mie itu lebih enak mana. Dan saudara-saudara betul. Akhirnya saya praktekkan itu. Saya biasanya kan kalau makan mie langsung sup. Nah coba saya di tempat A itu makan mie. Kemudian saya kecap dengan detail. Artinya apa? Nggak langsung saya telan. Tapi apa? Saya kunyah dulu. Saya rasakan sensasinya. Oh ini toh tebel tipisnya mie. Oh ini toh bumbunya yang ada. Oh dagingnya seperti ini ya. Itu di warung yang pertama. Kemudian saya pindah ke tempat yang kedua. Kemudian saya makan, tapi ya sekali lagi, makannya nggak cepet-cepet, tapi dikecap dulu, dirasakan dengan detail. Wow, mie-nya seperti ini, ayamnya seperti ini, kuahnya seperti ini. Jadi kalau kuah bukan cuma disurup langsung masuk ya, tapi kuahnya itu ditahan dulu, dirasakan sensasinya, baru ditelan. Sehingga dari situlah saudara-saudara saya memiliki pengalaman. Oh ternyata mie ayam yang A dan mie ayam yang B itu berbeda. Karena apa? Saya mengecap. Saya merasakan dengan detail masakan yang ada. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, ternyata di dalam Alkitab pemazmur juga pernah mengatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, ada satu kata yang menarik yang tadi sudah sesuai dengan cerita saya di awal, yaitu apa? Pemazmur mengatakan, Daud mengatakan kecaplah. Artinya apa saudara-saudara? Ya kadang-kadang ketika kita makan sama seperti saya tadi, asal makan asal masuk, tidak merasakan dengan detail sensasi yang ada pada makanan itu. Tidak menahan dulu di mulut, dirasakan dengan detail. Nah itu namanya dikecap, betul-betul dirasakan. Dan dalam pengalaman akan Tuhan, mungkin saja kita juga seperti itu. Yaitu apa? Ya kita cuma merasakan dari hari ke hari, ya pokoknya Tuhan baik, titik. Ya biasanya kan kalau ditanya gitu, Tuhan baik gak? Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan sungguh sayang padaku, titik. Tapi baiknya seperti apa? Sayangnya seperti apa? Cintanya seperti apa? Nah kadang-kadang ini yang menjadi fenomena orang Kristen, yaitu apa? Ya pokoknya Tuhan baik. Baiknya seperti apa? Nggak tahu. Pokoknya didoktrin, pokoknya ditanamkan dalam pikiran Tuhan itu baik. Makanya saudara-saudara tidak jarang orang ketika bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa, ketika dapat masalah, tiba-tiba pemikiran bahwa Tuhan itu baik langsung musnah. Karena apa? Ya bisa jadi kebaikan Tuhan itu tidak dirasakan dengan baik. Tidak dicerna. Mungkin kebaikan Tuhan itu hanya dipandang sambil lalu. Sehingga ketika kita punya masalah, kita seakan-akan lupa akan kebaikan Tuhan. Dan hanya fokus pada masalah. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Kalau kita memang
imani bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa cinta sama saya. Pertanyaannya, kebaikan Tuhan itu seperti apa sih dalam kehidupan Anda dan saya? Kebaikan Tuhan seperti apa yang Anda dan saya alami? Cinta Tuhan seperti apa yang kita rasakan di detik ini? Makanya hari ini kita diingatkan, ketika kita menikmati kehidupan kita dari hari ke hari, seakan-akan kita melihat Tuhan itu baik. Yuk hari ini kita juga melihat dengan detail apa kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Pernah saudara-saudara suatu hari saya pernah sakit telinga dan rahang. Jadi ini kan ada hubungannya gitu ya. Hubungannya seperti apa sih? Jadi ketika saya menguap, jadi ketika saya membuka rahang, itu telinga saya sakit sekali. Jadi pas gitu, ini telinga sakit sekali. Makanya, nah ketika malam itu kan biasanya orang ngantuk. Ketika orang ngantuk itu kan menguap kan. Wah, nah begitu, langsung cekut. Wah gitu. Jadi saya tuh malam itu gak bisa tidur karena apa? Begitu mau menguap itu sakit. Makanya menguapnya itu cuma gini tuh. Gitu. Karena apa? Saya bertahan supaya jangan rahangnya kebuka. Karena kalau kebuka itu sakit banget. Nah, saudara saya yang terkasih nama Tuhan Yesus, disitulah saya merasakan, ya ampun Tuhan, ternyata itu luar biasa ya orang bisa menguap. Orang ketika capek kemudian dan bisa seperti itu tuh ternyata luar biasa loh. Itu kebaikan Tuhan loh. Dan sejak itulah saudara-saudara, saya secara pribadi diingatkan bahwa kebaikan Tuhan itu memang harus dikecap. Artinya apa? Kita rasakan betul-betul. Dan disitulah kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, saat ini saya bisa menguap dengan baik. Terima kasih Tuhan, kuping saya masih sehat. Puji Tuhan, kuping saya tidak sakit. Artinya apa saudara-saudara? Kenapa kok orang sulit bersyukur ketika punya masalah? Kenapa kok orang sulit untuk mensyukuri karunia Tuhan? Ya karena itu kadang-kadang kita tidak mengecap kebaikan Tuhan dengan teliti. Oleh sebab itu saudara saya yang terkasih, kecaplah kebaikan Tuhan. Lihat setiap detail kehidupan Anda dan saya. Kalau perlu setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dan disitulah kita akan melihat sebetulnya Tuhan luar biasa baik untuk kehidupan Anda dan saya. Tuhan luar biasa berkarya. Namun kadang-kadang kita lewatkan karena kesibukan Anda dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kebaikan apa yang sudah Anda dan saya rasakan detik ini?